Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalam ala man la nabiyya ba'dah, amma ba'du. Santri-santri sekalian yang semoga senantiasa Allah muliakan. Alhamdulillah, di pagi hari ini kita dipertemukan kembali oleh Allah Ta'ala, insyaallah semuanya dalam keadaan sehat. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat, dan tentunya kita sebagai umatnya. Insyaallah pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang tafsir dari surat Al-Insyiqaq. Tafsir surat Al-Insyiqaq. Surat Al-Insyiqaq itu sendiri yang secara bahasa itu bermakna terbelah. Al-Insyiqaq itu maknanya adalah terbelah. Adalah merupakan surat yang ke-84. Kemudian jumlah ayatnya total ada 25 ayat. Surat Al-Insyiqaq juga tergolong surat Makkiyah, yaitu turun sebelum Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah. Diturunkan sesudah surat Al-Infitor. Baik, kita akan membahas tafsir surat Al-Insyiqaq. Akan tetapi sebelumnya santri-santri semuanya Ustadz wajibkan untuk membaca terlebih dahulu, baca dari ayat pertama sampai ayat terakhir disertai dengan membaca terjemahannya. Ya, baca ayatnya 1 sampai 25, kemudian baca terjemahannya. Atau satu ayat dibaca, kemudian difahami artinya, difahami terjemahannya, untuk membantu pembahasan kita. Baik. Tafsir surat Al-Insyiqaq. Sebelumnya, perlu saya terangkan di sini, di dalam kitab Ustadz bawakan referensi lain, yaitu ini kitab namanya kitab Tafsir Al-Qur'anil Azim atau Tafsir Ibnu Katsir. Ya, kitab tafsir yang sangat terkenal. Di sini disebutkan terkait tentang surat Al-Insyiqaq. Di sini disebutkan bahwasanya surat Al-Insyiqaq, ya, ketika para sahabat membaca surat Al-Insyiqaq, itu para sahabat sujud tilawah. Ya. Di sini ada riwayat. Qala Malik an Abdullah bin Yazid an Abi Salamah anna Aba Hurairah qara'a bihim. Ini riwayat dari Malik, dari Abdullah bin Yazid, dari Abi Salamah, dan dari dan Abi Salamah ini mengatakan bahwasanya Abu Hurairah, sahabat Abu Hurairah itu ketika membaca surat Al-Insyiqaq, wabil khususnya ayat yang pertama, ketika Abu Hurairah membaca ayat yang pertama, idzas samaa'un syaqqat fasajada fiha. Ya, di dalam tafsir Ibnu Katsir disebutkan Abu Hurairah pernah membaca surat Al-Insyiqaq di ayat yang pertama. Setelah beliau membaca idzas samaa'un syaqqat sajada fiha, beliau bersujud. Ya, bersujud di ayat ini. Ya. Falamman sarafa akhbarahum anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sajada fiha. Setelah bangun dari sujudnya, kemudian Abu Hurairah menerangkan bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dulu ketika membaca ayat pertama surat Al-Insyiqaq, ketika melewati ayat ini beliau juga bersujud. Ya. Ini ada riwayat dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Itu sebagai tambahan dari Ustaz. Baik, kita bahas ayat yang pertama. Ayat yang pertama, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idzas samaa'un syaqqat. Apabila langit itu terbelah. Langit yang ada di atas kita nantinya akan terbelah. Kapan itu? Yaitu ketika terjadi hari kiamat. Ya. Bagaimana terbelahnya, di bagian mananya, seperti apa prosesnya, wallahu alam bisawab, karena itu termasuk perkara-perkara gaib, perkara yang sangkut pautnya dengan hari kiamat, termasuk perkara-perkara gaib.
Tidak ada yang mengetahui kecuali Allah. Kemudian Allah berfirman di ayat yang kedua, wa adzinat li rabbiha wa huqqat, dan patuh kepada Rabb-nya, dan sesungguhnya dan sudah semestinya langit itu memang harus patuh terhadap perintah Allah. Jadi nanti di hari kiamat Allah perintahkan kepada langit, terbelahlah. Maka seketika langit terbelah. Ini perintah dari Allah, bukan langit tiba-tiba terbelah saja, tidak. Tetapi langit itu terbelah karena perintah dari Rabb-nya. Dan memang sudah sepantasnya langit itu harus patuh terhadap perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ayat yang ketiga, wa idzal ardu muddat. Ya. Dan apabila bumi itu diratakan. Pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah itu mengatakan bahwasanya bumi itu bulat. Ya. Ahlus Sunnah wal Jamaah, pendapat-pendapat para ulama mengatakan bumi itu hari ini bulat. Maka kalau ada teori hari ini, misal teori flat earth, ya, teori yang mengatakan bahwasanya bumi itu datar, maka itu bertentangan dengan banyak ayat Al-Qur'an, bertentangan dengan pendapat para ulama dan ajaran yang disampaikan di dalam agama ini, di dalam agama Islam. Jadi anggapan kita atau keyakinan kita terhadap bumi itu bulat. Kenapa? Salah satunya dalilnya ini. Wa idzal ardu muddat, dan ketika di hari kiamat nantinya bumi itu akan diratakan. Kalau nanti di hari kiamat bumi diratakan, berarti posisinya hari ini belum merata. Makanya di sini diterangkan, apabila bumi diratakan sehingga menjadi dataran yang membentang dengan sangat luas, saking ratanya diratakan itu bumi sampai terbentang sangat luas sehingga bisa menampung seluruh manusia. Seluruh manusia, dari manusia yang pertama Nabi Adam alaihi salam sampai manusia yang terakhir bisa ditampung di atas bumi. Kenapa? Karena bumi itu diratakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada gundukan, tidak ada lembah, tidak ada cekungan dan lain sebagainya. Ya. Kemudian ayat yang keempat, wa alqat ma fiha wa takhallat, dan dimuntahkan apa yang ada di dalam perut bumi, di dalam bumi. Wa takhallat, dan bumi itu menjadi kosong. Jadi langit terbelah, bumi juga akan terbelah. Artinya bumi itu akan mengeluarkan apa-apa yang ada di dalam bumi, yang ada di bawah tanah ini. Ya. Makanya diterangkan di sini, dimuntahkan seluruh mayit. Mayit-mayit yang ada di kuburan itu dimuntahkan, terangkat semuanya. Bukan hanya mayit, harta yang terpendam di bawah tanah juga akan terangkat. Ya, dan perut bumi menjadi kosong dari mayit dan harta yang terpendam. Ini ada juga di dalam kitab tafsir Ibnu Katsir. Di sini diterangkan maksud dari wa alqat ma fiha wa takhallat adalah ay alqat ma fi batniha minal amwati wa takhallat minhum. Maksudnya ini perkataan dari Mujahid, Sa'id bin Musayyib, kemudian Qatadah mengatakan bumi itu akan kosong setelah mayat-mayat itu terlempar keluar, terangkat keluar. Ya. Kemudian ayat yang kelima, wa adzinat li rabbiha wa huqqat, Allah Ta'ala mengatakan dan patuh, bumi itu patuh kepada Tuhannya, dan sudah semestinya bumi itu memang patuh, harus patuh. Ya. Di sini diterangkan, ya, dan patuh kepada Rabb-nya, dan sudah semestinya bumi itu mendengar dan taat. Sebelumnya bumi seperti bola yang bulat, ya. Kemudian pada hari kiamat bumi itu nantinya menjadi seperti kulit yang dibentangkan. Ya. Ini ada di dalam Tafsir Al-Qur'anil Karim juz Amma halaman 111. Jadi bumi itu hari ini bulat. Kalau ada teori yang mengatakan bumi datar, maka itu menyelisihi jumhur ulama. Baru nanti di akhirat ketika hari kiamat terjadi, bumi itu rata, flat earth. Kemudian ayat yang ke-6 Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhal insanu innaka kadihun ila rabbika kadahan famulaqih
Wahai manusia, sesungguhnya engkau telah berusaha dengan sungguh-sungguh menuju Rabbmu, maka pasti engkau akan menemuinya. Maknanya apa? Di sini diterangkan, wahai seluruh manusia, sesungguhnya engkau telah berusaha dengan sungguh-sungguh menuju Rabbmu, maka pasti engkau akan kembali kepadanya dengan membawa amalan yang baik atau amalan yang buruk. Di dalam kitab tafsir Ibnu Katsir, tambahan ini diterangkan juga bahwasanya ada sebuah hadis ya, yang disabdakan oleh Rasulullah SAW bahwasanya beliau mengatakan, qala Jibril ya Muhammad. Jibril itu pernah mengatakan kepadaku, ya Muhammad, wahai Muhammad, ish ma syi'ta fa innaka mayyitun. Wahai Muhammad, hiduplah engkau sesukamu, karena sesungguhnya engkau nanti, tapi ketahuilah bahwasanya engkau itu akan mati. Hiduplah engkau wahai Muhammad sesukamu, tapi ketahuilah bahwasanya engkau akan mati. Wa ahbib ma syi'ta fa innaka mufariquhu. Ya. Dan cintailah sesuatu sekehendakmu, dan cintailah sesuatu sekehendakmu, tapi ketahuilah bahwasanya engkau pasti akan berpisah dengannya. Wa'mal ma syi'ta fa innaka mulaqihi, dan beramalah sesukamu wahai Muhammad, berbuatlah sesukamu, tapi ketahuilah bahwasanya engkau akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Engkau bertemu dengannya dengan membawa apa yang pernah engkau amalkan yang baik, maka engkau akan bertemu dengan Allah membawa amalan yang baik. Engkau beramal buruk, maka engkau akan bertemu Allah dengan membawa amalan yang buruk. Kemudian ayat yang ketujuh Allah Ta'ala berfirman, فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ. Adapun orang-orang yang diberikan kitabnya dari sebelah kanannya, atau menerima kitab catatan amalnya dengan tangan kanannya. Di sini diterangkan, adapun orang-orang mukmin diberikan kitab catatan amalnya, lalu mereka orang-orang mukmin menerima dengan tangan kanannya. Ini untuk orang beriman. Tapi kalau untuk orang kafir, bisa yang pertama menerima buku catatan dengan tangan kiri, bisa juga menerima buku catatan lewat belakang punggung mereka. Tapi kalau orang beriman, menerima buku catatan dengan tangan kanannya. Ini menunjukkan akhiran yang baik, atau menunjukkan kesudahan yang baik. Kemudian terakhir di ayat yang ke-8 Allah Ta'ala berfirman, fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Orang-orang yang tadi, yang orang-orang beriman yang menerima buku catatan amalnya dengan tangan kanannya, fasawfa yuhasabu hisaban yasira, maka ia akan dihisab dengan hisab yang mudah. Hisaban yasira, hisab yang mudah. Apa makna dari hisab yang mudah? Maka di sini diterangkan, maka ia akan dihisab dengan hisab yang tidak detail, dihisab dengan hisab yang tidak menjelimet, tidak menyusahkan, tidak terlalu detail. Ditambahkan berbagai amalan keburukannya, lalu Allah Ta'ala mengampuni dosa-dosa tersebut dan tidak menghisabnya secara detail. Ini ada hadis bahwasanya Nabi Muhammad SAW bersabda, yudnal mu'minu mir rabbihi, wa qala Hisham yadnul mu'minu hatta yadu alaihi kanafahu. Ya. Didekatkan seorang mukmin kepada Allah Subhanahu wa taala, atau seorang mukmin akan mendekat kepada Tuhannya dengan sangat dekat. Ya. Kemudian fayuqarriruhu bidzunubihi ta'rifu dzanban kadza. Ya. Kemudian orang mukmin tadi diperintahkan untuk mengakui dosa-dosanya. Yaqulu a'rifu, dan orang mukmin tadi mengakui dosa-dosanya. Yaqulu rabbi a'rif marratain. Laki-laki berkata bahwasanya saya mengakui ini ya Allah, saya mengakui bahwasanya dosa-dosa ini memang saya dulu kerjakan. Fayaqulu satartuha fid dunya. Allah mengatakan, Allah berfirman, dahulu ketika di dunia saya tutupi dosamu ini. Waghfiruha lakal yaum. Maka hari ini, di hari kiamat ini, di hari pembalasan ini, aku ampuni dosa yang dulu pernah aku tutupi ketika di dunia. Summa tutwiya sahifata hasanatihi. Kemudian Allah berikan kitab catatan amal kebaikannya. Ya.
Jadi maksud hisab yang yasir itu apa? Hisaban yasiran itu apa? Hisabnya ringan, tidak jelimet, tidak detail. Kenapa? Karena orang kalau dihisab dengan hisab yang detail, dengan hisab yang jelimet, yang rinci, maka akan celaka. Di sini Nabi Muhammad SAW bersabda, "Laisa ahadun yuhasabu illa halaka." Tidaklah seseorang dihisab oleh Allah kecuali mesti akan celaka. Qultu ya Rasulullah, alaihissallahu yaqulu hisaban yasira. Wahai Rasulullah, bukankah Allah Ta'ala telah berfirman bahwasanya orang beriman itu akan dihisab dengan hisaban yasira? Maka Nabi Muhammad mengatakan, dzakal ardu walakin man nukishal hisaba halaka. Ya. Itu hanya ditampakkan amalan yang dahulu pernah dilakukannya. Jadi hisaban yasira itu maksudnya apa? Di sini diterangkan juga bahwasanya nantinya Allah hanya akan memperlihatkan amalan-amalan buruknya saja, diperlihatkan saja. Setelah diperlihatkan kemudian diakui oleh hamba, maka Allah akan memaafkannya, akan mengampuni dosa-dosa tersebut. Ya. Kemudian Nabi Muhammad mengatakan, walakin manukishal hisaba halaka. Akan tetapi barang siapa yang dihisab dengan hisab yang detail, maka ia pasti akan binasa. Ya, ini yang bisa Ustaz sampaikan. Nanti kalau ada yang kurang jelas atau ada pertanyaan, bisa ditanyakan. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah wal akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.